Satgas COVID-19 DKI Jakarta membubarkan wisatawan dan pedagang di kawasan wisata Kota Tua. Wisatawan diminta kembali pulang ke rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Di libur Natal dan Tahun Baru kali ini, objek wisata Kota Tua Jakarta tidak seramai biasanya. Petugas turun langsung merazia pedagang yang tetap berjualan dan membubarkan wisatawan. Sebab peraturan di masa pandemi COVID-19 ini, jumlah wisatawan tidak boleh lebih dari 50% dari kapasitas objek wisata. Hal ini dilakukan demi mencegah penularan COVID-19. Namun, masih ada sejumlah wisatawan yang nekat kembali ke Kota Tua setelah petugas meninggalkan lokasi. Aparat gabungan dari TNI Polri dan Satgas COVID-19 Kota Gorontalo membubarkan acara Bawaslu Award Gorontalo. Petugas menegur pihak Bawaslu dan hotel karena tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Petugas gabungan dari Satuan Tugas COVID-19 Gorontalo bersama TNI Polri membubarkan rapat kerja dan evaluasi pada acara Bawaslu Award Kabupaten Gorontalo. Pembubaran acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Gorontalo Kota AKBP Desmond Harjendro. Petugas meminta seluruh tamu undangan dan petugas Bawaslu keluar dari ruangan acara ini. Kepada peserta, Kapolres Gorontalo menjelaskan pembubaran acara merupakan bentuk upaya memutus penyebaran COVID-19 karena Gorontalo sudah menjadi zona merah. Ya, kita setiap hari mengingatkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat. Tolong ini betul-betul diindahkan. Kita menjadi contoh. Jangan sampai kita menjadi klaster baru. Tanggung jawab kita semua. Jadi mohon maaf sekali lagi, acara ini terpaksa saya bubarkan. Setelah ini silakan Bapak Ibu bisa keluar secara tertib, teratur. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker untuk kebaikan kita bersama. Petugas kemudian menegur keras pihak Bawaslu dan pihak hotel agar mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Karena dianggap melanggar protokol kesehatan, sebuah kafe di Mojokerto, Jawa Timur dibubarkan petugas. Tidak hanya membubarkan kerumunan, petugas juga menyegel lokasi kerumunan. Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Pol PP terpaksa membubarkan kerumunan di sebuah kafe di Jalan Empu Nala, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penertiban ini dilakukan karena pengunjung dan pengelola kafe tidak mematuhi protokol kesehatan. Meski sempat menuai penolakan, namun petugas tetap membubarkan kerumunan dan memasang garis polisi di area kafe. Untuk malam ini kita memantau beberapa kafe dan tempat kerumunan yang diindikasikan melanggar protokol kesehatan. Untuk satu kafe ini sebenarnya sudah kami beri peringatan pada tanggal 24 Desember 2020 kemarin. Dan di situ ada dua peringatan. Yang pertama, kafe ini dilarang buka, belum ada sertifikat layak operasi dari Satuan Gugus Tugas Kota Mojokerto. Menjelang Tahun Baru, Satgas COVID-19 Kota Mojokerto terus memantau kerumunan di sejumlah tempat yang berpotensi mengundang kerumunan. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang perawat yang bertugas di rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia setelah positif terinfeksi corona. Kedua perawat yang meninggal akibat corona tersebut sebelumnya sempat menjalani perawatan selama 8 hari. Serka Juari, anggota TNI yang bertugas sebagai perawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Surabaya, meninggal dunia. Serka Juari sebelumnya menjalani perawatan di ruang ICU isolasi Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya, Jawa Timur. Selain Serka Juari, perawat lain yang meninggal akibat COVID adalah Ahmad Ridwan,
Ahmad Ridwan bertugas di RSUD Kabupaten Kediri dan sempat menjalani perawatan di ruang isolasi khusus Rumah Sakit SA Kota Malang selama 8 hari. PPNI Jawa Timur mencatat jumlah perawat yang meninggal dunia akibat COVID-19 selama pandemi sebanyak 55 orang dan 1.831 yang saat ini menjalani isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit. Pemirsa, pasca longsor yang menimpa rumah dan menelan korban 1 orang warga di kawasan Lebak Cihideng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Warga mulai membersihkan puing-puing dan material longsor. Warga bergotong royong membersihkan puing-puing pasca longsor di kawasan Lebak Cihideng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Longsor merusak saluran mata air bersih yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Sementara kepala dusun akan membentuk panitia galang dana untuk membantu korban yang terdampak longsor. Keduanya kami memperbaiki dulu saluran air minum untuk keluarga dan sarana peribadatan. Dan untuk langkah selanjutnya kami nanti akan melakukan tim untuk membentuk panitia untuk mungkin penggalangan dana lah, nantinya penggalangan dana untuk mengantisipasi setelah korban-korban yang sudah mengumpulkan dana untuk pasca korban yang sudah kejadian korban yang sudah terdampak longsor tersebut lah, mungkin itu. Sebelumnya bangunan rumah tertimbun material tanah longsor setelah tebing setinggi 30 meter ambruk pada Kamis malam. Dalam peristiwa ini 3 orang berhasil diselamatkan oleh petugas gabungan, sementara 1 orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.